Sayang, aku mohon hentikan. Bantal kursi sedang melayang mengenai tubuh Aran. Gadis itu tidak bergerak dan hanya menundukkan kepala. Dan ia menahan tubuh Saga sekuat tenaga. Aran tidak bersalah. Abbas, tutup mulutmu. Beraninya kau menyebut nama laki-laki lain sekarang? Menoleh pada Aran lagi. Dan kau? Apa Han tidak mengajarimu bagaimana bekerja? Kilatan kemarahan yang siap melalap habis tubuh Aran. Jangan sampai Nona melakukan sesuatu yang tidak disukai Tuan Muda. Kata-kata itu jelas terngiang-ngiang berputar di kepala Aran sekarang, membuatnya semakin menundukkan kepalanya dalam, menatap bantal kursi yang jatuh di dekat kakinya. Bagaimana ini? Di mana sekretarisan? Dan ia panik menatap pintu. Saat Saga berjalan mendekati Aran, dan ia berjalan cepat lalu berdiri di hadapan Aran, merentangkan tangannya melindungi gadis yang tertunduk itu. Ini bukan salah Aran, sayang. Dia tiba-tiba muncul dan duduk di depanku. Mohon tenangkan dirimu. Aku bahkan tidak bicara banyak dengannya, karena kau udah muncul. Dan ia menggigit bibir menyesali kata-katanya. Karena aku muncul. Lantas bagaimana kalau aku tidak datang? Apa kau akan tertawa sambil bernostalgia tentang cinta masa lalumu dengannya? Setengah berteriak. Dia memang gila. Lebih tidak waras lagi kalau sedang cemburu. Sayang, dan ia memohon mengetupkan tangan di depan wajahnya. Minggir, duduklah. Tidak bergeming. Tidak mau, sudah aku katakan ini bukan salah Aran. Merentangkan tangan lagi. Bukan salahnya. Kau pikir untuk apa aku membayarnya? Untuk diam saja melihat membicara dengan laki-laki lain? Menuding tajam Aran dengan pandangannya. Gadis itu tertunduk lagi di balik punggungnya Dania. Maafkan aku yang salah. Jangan pukul Aran. Hanya itu yang ada di kepala Dania. Gadis itu tidak bersalah sama sekali. Saat Dania berusaha menenangkan Saga dengan kata-kata pintu terbuka pelan, sekretarisan muncul membuat Dania sedikit bernapas lega. Apa? Kenapa kau diam aja? Bawa Aran pergi dari sini. Tapi sepertinya Han tidak ingin melakukan apapun. Dia hanya menjadi penonton. Sayang, duduk. Saga menarik tangan Dania, lalu mendorongnya ke sofa, memperkirakan kalau Dania akan terduduk di sofa yang empuk. Tapi dia langsung menghentikan langkah dan terbelalak terkejut saat Dania bukannya terduduk di sofa, tapi malah jatuh membentur lantai. Suara keras terdengar dari mulut Dania sambil memegangi kaki dan sepatunya. Nia, Saga langsung berlutut. Kenapa kau bisa jatuh? Menyentuh bahu, memeriksa kaki dan semua bagian tubuh. Kau yang mendorongku? Memukul bahu Saga kuat. Terdengar isakan penuh dramatisasi. Maafkan aku. Aku mendorongmu ke sofa. Sungguh, aku tidak mendorongmu ke lantai. Masih terdengar khawatir, memeriksa ulang kaki, melepaskan sepatu yang dipakai Dania, dan sekali lagi memeriksa kaki sambil memijatnya pelan. Mana yang sakit? Maaf, aku tidak sengaja. Dengan mata panik dan wajah memelas. Bohong, kau mau membunuhku kan? Dania berteriak sambil menepis tangan Saga yang memijat kakinya pelan. Apa kau sudah gila ya? Marah karena tangannya ditepis. Lihat, setelah mendorongku kau masih berteriak pada aku. Membalikan wajah sambil terseduh-seduh. Maafkan aku. Memeluk Dania arah, walaupun gadis itu meronta melepaskan diri. Nia, maaf, aku benar-benar tidak sengaja. Lepaskan aku. Teriak lagi, menggoyangkan bahu, tapi Saga lebih mempererat pelukannya. Maaf sayang, Nia, sayang, maafkan aku. Aku benar-benar tidak sengaja. Di belakang punggung Saga dan Nia menggerakkan tangannya cepat. Keluar sekarang. Berteriak tanpa suara yang ditunjukkan untuk Aran. Gadis itu terkejut menunjuk dirinya dengan jari, lalu melihat Han yang berdiri di depan pintu. Keluar sekarang. Sekali lagi berteriak tanpa mengeluarkan suara. Kakiku sakit. Rangek Dania lagi. Mana yang sakit? Biar aku melihatnya. Mau melepaskan pelukan. Sakit. Giliran Dania yang memeluk Saga karena melihat Aran belum keluar ruangan. Sayang,
Apa kamu semarah itu sampai mendorongku? Aran sudah keluar dari pintu. Maaf, aku benar-benar tidak bermaksud menyakitimu. Tapi kamu masih marah kan? Tidak, aku tidak marah. Tuan muda Anda bahkan sudah bisa diperdaya oleh Nona sekarang. Han menutup pintu pelan tanpa suara. Epilog. Maafkan saya, Tuan. Keluar dari lubang singa masuk mulut harimau. Mungkin itu perumpamaan yang tepat bagi Aran. Gadis itu berlutut sambil tertunduk dan melindungi dirinya saat tangan Han mendekat ke arahnya. Waduh, dia tidak memukulku. Han duduk berjongkok, meraih dagu Aran, membuat gadis itu mendongak. Kau tidak apa-apa? Apa Tuan muda memukulmu? Aran menggeleng, Nona sudah menyelamatkannya. Dia hanya ditampar bantal kursi. Bisakah kau bekerja dengan benar sekarang? Kau sudah melihat bagaimana menakutkannya Tuan muda kalau cemburu, kan? Aran menganggukkan kepalanya berulang. Bangunlah. Aran mengikuti langkah kaki Han. Kita mau kemana, Tuan? Menyiapkan kamar untuk Tuan muda dan Nona? Hah? Apa maksudnya sih? Kamar? Saga dan Dania tidak kembali ke aula pesta. Mereka mengadakan pesta mereka sendiri di ruangan tunggu VVIP. Setelah berakhirnya drama cemburu Tuan muda tentunya, Dania masih duduk di pangkuan Saga saat kedua mempelai yang sedang berbahagia masuk. Tamara yang terlihat terkejut mencegah Noah untuk melangkah lebih dekat. Bagaimana kalau kita mengganggu mereka, sayang? Tamara adalah orang yang pandai melihat situasi. Dia bahkan bisa melihat lirikan kesal Saga barusan. Karena kemunculan mereka yang tiba-tiba, memang itu tujuannya. Noah tertawa sambil menggandeng tangan Tamara masuk. Di luar tadi saja dia udah bersitegang dengan Han. Sia-sia usahanya kalau sampai harus keluar lagi. Bisa-bisanya mereka malah berduaan di tengah acara kita. Semua orang mencari Saga di luar. Tapi dia malah bermesraan di ruang tunggu. Menggeleng tidak percaya. Bukan hanya teman-temannya yang mencarinya. Kolega perusahaan ataupun para petinggi di pemerintahan juga. Terlihat sibuk menanyakan keberadaannya, dan orangnya malah asik berduaan dengan istrinya di ruang tunggu. Akhirnya mereka dengan tidak tahu malunya masuk, walaupun sudah mendapat pandangan tidak suka dari Saga sekalipun. Sayang, lepaskan aku. Dania memaksa turun dari pangkuan Saga, walaupun laki-laki itu menahannya. Dijepitnya kaki Saga membuatnya mengadu keras. Akhirnya ia melepaskan tangan yang memeluk pinggang, membiarkan Dania menggeser tubuhnya. Terduduk malu di sofa, melihat Noah dan istrinya menahan senyum. Kenapa mereka melihat hal memalukan ini sih? Wah, aku benar-benar iri melihat kalian berdua. Noah menarik tangan Tamara untuk ikut duduk menempel padanya seperti yang dilakukan Dania. Kalian bahkan terlihat seperti pengantin baru. Memang cuma kamu yang bisa pamer kemesraan. Aku juga udah menikah sekarang. Begitu arti tatapan penuh makna Noah, yang dibalas dengan dengusan Saga. Tama sayang, apa kamu mau duduk di pangkuanku juga? Noah menepuk kakinya. Apa sih? Tamara memukul bahu Noah. Ayolah, buat laki-laki di depanku ini iri setengah mati. Penuh harap sambil menepuk kakinya lagi, hanya disambut tawa Tamara sambil mengusap pipinya. Tidak berhasil membujuk Tamara untuk duduk di pangkuannya. Sekarang Dania juga ikut tertawa dan menggelengkan kepalanya geli. Melihat raut kecewa Noah, ya memang begitulah Noah, gumam Dania. Kenapa kemari? Tidak berhasil membuat Saga iri, mengganggu saja, gumam-gumam kesal sambil menyandarkan kepalanya ke sofa. Para tamu sudah pada pulang, tinggal teman-teman di luar sana. Mereka membujukku untuk memohon padamu. Mereka ingin bertemu dengan Dania. Ayolah, kenapa kau masih menyembunyikan Dania? Kiana sudah seperti bocah 5 tahun ingin melihat istrimu dari dekat tadi. Jangan mimpi. Cih, orang ini pelit sekali. Baiklah, aku tidak akan membujukmu lagi. Mengalah akhirnya. Terima kasih ya udah untuk semuanya. Untuk hadiahmu juga. Noah meraih tangan Tamara. Tama sangat menyukai rumah yang kau siapkan untuk kami. Tamara tersenyum dengan hangat. Dia menepuk punggung tangan Noah. Benar Tuan Saga, terima kasih untuk semuanya. Pesta ini, hadiah pernikahan. Terima kasih sudah datang dan mengajak istri Tuan.
Cara bicara Tamara benar-benar hangat. Walaupun baru pertama kali bertemu, Dania tidak merasakan jarak di antara mereka. Sesaat Dania menatap Tamara, gadis yang sama-sama cantik jika disejajarkan dengan Helena. Tiba-tiba nama itu terbersit di pikirannya. Apa Tamara juga mengenal Helena ya? Dania, panggil saja aku begitu. Dania bangun dan meraih tangan Tamara. Selamat ya atas pernikahannya. Selamat karena sudah menikah dengan Noah. Semoga kalian selalu bahagia. Pembicaraan antara Dania dan Tamara tercipta. Mereka bahkan bertukar nomor telepon. Sementara Saga dan Noah juga bicara urusan mereka sendiri. Maaf, Dania langsung menutup mulutnya saat bukan hanya Tamara yang terkejut, tapi Noah juga. Lebih-lebih saat Saga pun mengalihkan pandangan padanya. Sial, kenapa sih? Apa nama Helen benar-benar tidak boleh disebut di depan Tuan Saga? Padahal Tuan Saga tidak mau, sampai kamu merasa tidak nyaman kalau sampai nama itu muncul. Pikiran Noah dan Tamara seperti saling bertelepati melalui tatapan mata. Tama, tahu semuanya. Dia tahu ceritaku dan Helen. Dania terlihat bernapas dengan lega. Dia benar-benar keceplosan saat menanyakan kenapa tidak melihat Helen di pesta pernikahan. Terima kasih ya Tama, sayang, untuk mengerti. Apa kalian tidak mengundang Helen? Akhirnya bertanya lagi. Noah menatap Saga. Tentu saja karena suamimu. Dia pergi ke luar negeri. Aku sudah bertemu dengannya sebelum hari pernikahan. Dia juga menitipkan salam padamu. Nanti kan jangan membahas namanya lagi. Bahkan sebelum Dania menjawab, Saga sudah memotong, membuat semuanya langsung terdiam. Dan canggung pun tercipta. Nama Helen masih seperti pusara yang berputar dalam kehidupan mereka. Saga tidak ingin nama itu disebut semata hanya untuk menjaga hati Dania. Sedangkan Dania masih berpikir kalau tidak boleh disebutkan nama Helen karena masih ada setitik kenangan masa lalu di hati Tuan Saga untuk nama itu. Pesta pernikahan yang menjadi impian setiap pasangan telah berakhir. Dania bisa bernapas dengan lega karena dia bisa meninggalkan pesta pernikahan dalam keadaan baik-baik aja. Aran pun bisa lepas dari hukuman. Sayang, kita mau kemana? Kita tidak pulang. Bukannya keluar dari hotel dan menuju area parkir, mereka malah menaiki lift. Hanya ada sekretaris Han, dan Nia tidak melihat Aran setelah keluar dari ruang tunggu tadi. Saga hanya diam dan menggandeng tangannya tanpa bicara. Sekretaris Han, kita mau kemana? Memilih bertanya pada Han. Han hanya menunjuk jarinya ke atas. Hei, aku juga tahu kalau lift ini naik ke atas. Lift berhenti di lantai tertinggi hotel, tempat yang pernah didatangi Dania sekali waktu itu. Saat dia menghilang di pesta ibu, dia terbangun, sudah ada di kamar hotel ini. Selamat istirahat, Tuan Muda. Hubungi saya kalau ada yang Tuan butuhkan. Han menganggukkan kepalanya. Pintu ditutup perlahan, menyisa. Dania yang menatap heran. Kenapa dia mau menghabiskan malam di hotel? Bukannya pulang sih? Bukan kamar hanya perihal apa sudah mereda? Dania duduk di sofa, sedang berusaha mencerna maunya suaminya. Memperhatikan Saga melepaskan jas yang dia pakai, meletakkan sekenanya di sandaran kursi. Ayo, mandi bersama. Satu persatu kancing kemejanya sudah terlepas, menunjukkan tubuhnya yang sempurna tanpa celah. Dania sampai malu kalau sampai memelototinya. Apa? Dia ini kenapa sih? Kenapa tiba-tiba mengajak mandi bersama segala? Belum menjawab apa-apa, Saga sudah meraih Dania dalam dekapannya, membawanya ke kamar mandi, melucuti pakaian satu persatu. Hei sayang, kau kenapa sih? Aku bisa melepaskan bajuku sendiri. Sudah diam. Dan mereka menghabiskan waktu yang cukup lama di bak mandi. Saga menyusuri setiap inci tubuh istrinya, baik dengan jemari atau bibirnya. Di sela-sela itu dia bicara tentang hari pernikahan mereka. Terucap sesal dan maaf dari bibirnya karena saat itu membiarkan Dania sendiri di hari pernikahan mereka. Kau bisa menganggap kalau hari ini sebagai pengganti malam pengantin baru kita. Mengeringkan sisa air di tubuh Dania. Gadis itu menurut dan membiarkan Saga melakukan apapun yang ia suka. Apa kamu sedang iri dengan Noah ceritanya?
Malam pernikahan mereka dulu memang tak seindah yang dimiliki Noah sekarang. Saat itu Dania bahkan pulang diantar oleh sopir. Tidur di sofa kamar, dibangunkan tengah malam, menyambut kepulangan Saga. Tidak ada yang indah sama sekali. Apa kamu sedang iri dengan Noah, sayang? Akhirnya selesai juga mandi dengan segala ritual perlengkapannya. Mereka kini sudah duduk di atas tempat tidur. Bagaimana baju tidurku juga sudah disiapkan begini sih? Cih, kenapa juga aku iri dengannya? Sayang. Dania beringsut mendekat. Saga menarik tubuh Dania agar duduk di pangkuannya. Pandangan mereka bertemu. Senyum tergembang dari bibir Dania dan mencium kening suaminya lama. Sayang, walaupun malam pertama pernikahan kita tidak seperti Noah, tapi yang penting kan aku sekarang bahagia bersamamu. Dania yang duluan mencium bibir Saga. Itu kan yang penting. Mereka berciuman cukup lama. Sial, dia tahu apa yang aku pikirkan. Saga mendekap Dania dalam pelukannya erat. Saga tunduk membenamkan wajahnya sambil memeluk Dania di pangkuannya. Terima kasih karena bertahan tetap di sampingku. Aku tidak bisa membayangkan kalau kau dulu punya keberanian lari dariku. Tidak tahu akan seperti apa hubungan kita sekarang. Terima kasih karena sudah mencintaiku, sayang. Dania memberikan ciuman di kepala Saga. Mencintai orang seperti itu? Memang kau kenapa? Aku kenapa ya? Entahlah. Karena kalau dibanding dengan wanita yang pernah kau cintai dulu, aku bukan apa-apa. Tapi kau tetap memilihku. Jadi aku merasa harus berterima kasih. Aku mencintaimu. Meletakkan tubuh Dania hati-hati di sampingnya. Melingkarkan bahu. Sedang menciumi semua bagian leher. Berjanjilah. Apa sayang? Menggeliat-geli. Jangan membuatku cemburu lagi. Baiklah, hentikan. Menggeliat karena tangan Saga sudah kemana-mana. Tapi bisakah kamu menurunkan standar cemburumu, sayang? Apa? Misalnya jangan marah kalau aku hanya bicara dengan laki-laki lain. Itu kan berlebihan kalau aku cemburu hanya karena itu. Besok-besok kalau aku melihatmu berbagi udara untuk bernapas dengan laki-laki lain, aku akan cemburu. Au, sakit. Apa? Itu setempel kepemilikan, biar semua orang tahu kau milik siapa. Malam larut berselimut sepi, dua lantai di hotel itu sedang menjalani malam pengantin dengan cara mereka masing-masing. Yang pengantin baru sungguhan malah udah terkapar jatuh dalam mimpi mereka masing-masing. Bahkan tanpa sempat melepaskan pakaian pesta atau membersihkan wajah dengan sempurna. Sementara yang sedang main drama pengantin baru mungkin baru akan selesai beberapa jam lagi.